Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Amin. Kembali lagi di channel YouTube sederhana saya di Fitri Ahmad Channel. Oke teman-teman, alhamdulillah saya bisa sharing lagi kegiatan saya hari ini bersama teman-teman semuanya. Di video kali ini saya awali dengan menyiramin bunga-bunga ya teman-teman. Dan video ini tuh saya ambil sekitar jam setengah 7 ya teman-teman. Sedikit cerita, sebenarnya ini tuh saya lagi buru-buru soalnya hari ini tuh ada kegiatan senam bersama ibu-ibu semuanya ya teman-teman. Nah tapi saya sempetin untuk nyiramin bunga karena bunga-bunganya udah mulai layu, tanahnya juga udah mulai kering. Jadi saya sempetin nyiramin bunga terlebih dahulu, terus habis itu saya mau langsung siap-siap. Dikarenakan anak saya juga ikut ke tempat senam, jadi banyak hal yang harus disiapkan. Oke, lanjut ke video siram bunganya. Nah di sini saya lagi nyiramin bunga yang ada di samping rumah ya teman-teman. Bunga-bunga ini tuh tidak berinteraksi langsung dengan air hujan, jadi harus sering-sering disiram. Tapi kalau di saat saya lagi males, paling seminggu 2 kali ya teman-teman. Nah ini tuh saya harus bolak-balik ngambilin airnya ya teman-teman, dan ngambilnya tuh di wadah yang sudah saya tampung itu teh air hujan ya teman-teman, jadi manfaat untuk semua tanaman. Oke, saya lanjut menyiramin bunga yang ada di atas sumur. Bunga-bunga ini tuh stres dan patah hati dikarenakan di saat lebaran saya mengabaikan dan tidak berinteraksi dengan mereka, dan daya tahan tubuh mereka menurun, mereka menjadi kering dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka dari itu saya taruhnya di atas sumur agar mereka berinteraksi langsung dengan air hujan. Dan di saat air hujan tidak turun, saya juga rajin menyiramin mereka, dan alhamdulillah sekarang mereka hidup lagi dan subur, masya Allah tabarakallah. Oke teman-teman, karena siram-siram bunganya udah selesai, nah ini saya mau siap-siap mau bangunin anak saya. Dikarenakan cuaca pagi hari sangat dingin, jadi saya ngelapin anak saya, nggak usah dimandiin ya teman-teman. Nah ini saya siap-siap pakai sepatu, dan jangan lupa pakai sepatunya ikutin sunnah, kaki kanan terlebih dahulu. Dan setelah pakai sepatunya, saya ini lagi mencoba bertatap-tatapan langsung bersama kamera, tapi ternyata saya masih malu. Di situ tuh saya lagi menjelaskan ada 2 manfaat olahraga bagi tubuh kita. Yang pertama bisa menyehatkan fisik, dan yang kedua bisa menyehatkan mental kita agar kita tidak jenuh di dalam rumah terus. Jadi jangan malas untuk berolahraga ya teman-teman. Semoga saya dan teman-teman yang sedang menonton video saya saat ini diberi kesehatan. Nah ini sebelum saya berangkat ke tempat senamnya, jangan lupa baca doa dulu agar selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dikarenakan tempat senamnya itu deket, cuma di belakang rumah, jadi saya jalan kaki aja. Nah ini alhamdulillah saya udah selesai senamnya, dan ini pulang duluan, padahal senamnya itu masih ada 3 lagu lagi ya teman-teman. Ini dikarenakan anak saya itu orangnya nggak bertahan. Jadi anaknya tuh nggak bertahan kalau diajak kemana-mana di tempat yang berisik, dan sekiranya dia nggak nyaman, dia selalu ngajakin pulang terus ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya juga minta maaf karena tadi di saat saya senam, saya sengaja tidak ngevideoin ya teman-teman. Dikarenakan ada gerakan-gerakan senam yang tidak mestinya diperlihatkan ya teman-teman. Jadi saya juga mohon maaf, mohon pengertiannya. Oke lanjut ke videonya. Nah teman-teman, ini tuh saya lagi istirahat dulu sebentar ya teman-teman, karena saya udah lama banget nggak berolahraga, jadi badan tuh berasa capek banget dan menguras keringat ya teman-teman. Nah saya juga tidak lupa membawa bekal air putih ya teman-teman, karena kalau di saat olahraga itu harus banyak minum air putih biar tidak dehidrasi. Dan kata Pak Dokter, minumlah air putih sehari itu minimal 8 gelas atau 2 liter ya teman-teman, agar tubuh kita sehat selalu. Nah ini setelah saya istirahat, saya mau lanjut sapu-sapu halaman rumah dulu ya teman-teman. Ini tuh tadi anak saya beli petasan di warung sepulangnya dari senam. Nah ini tuh ngotorin teras rumah nenek ya teman-teman, jadi saya mau sapu-sapu dulu. Nah ini lanjut, saya juga mau sapu-sapu yang ada di samping rumah. Nah ini tuh banyak banget mainan anak saya yang tidak kepake, dan itu juga ada balon tuh yang udah kempes. Dan ini saya sapu-sapu dan saya mau buang ke tempat sampah. Soalnya tadi pagi sebelum senam saya belum sempet ya teman-teman, dan baru sempet sekarang.
Nah, ini saya juga mau buang dulu sampahnya ke belakang rumah ya teman-teman. Ada tuh pembuangan sampah di belakang. Dan ini Masya Allah, tabarakallah, anak saya ngikut-ngikutin terus, ngintil terus ya teman-teman. Udah kayak buntut aja. Nah, setelah buang sampahnya selesai, ini saya mau istirahat dulu dan juga mau nyuapin anak saya dulu. Dia belum sarapan, baru minum susu doang. Saya mau istirahat juga dan ganti baju. Nanti lanjut bersihin rumah yang di bagian dalam. Oke teman-teman, karena tadi saya habis senam, saya istirahat dulu, terus saya tidurin anak dulu, anak saya juga udah bangun, jadi saya mau lanjut bersih-bersih. Tapi sebelum bersih-bersih rumah, saya mau ke warung dulu ya teman-teman, soalnya stok bahan-bahan makanan yang di kulkas itu udah habis, sedangkan suami saya bentar lagi pulang. Jadi saya mau buru-buru ke warung dulu, nyari bahan-bahan makanan, terus lanjut pulang dan bersih-bersih rumah. Setelah itu baru masak ya teman-teman. Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di warungnya dan lumayan deket kan. Dan yang punya warungnya juga masih saudara suami saya. Walaupun warungnya kelihatan kecil, tapi Masya Allah isinya itu komplit ya teman-teman. Ada sembako, ada sayuran, dan cemilan-cemilan. Dan saya tuh hampir setiap hari belanjanya di sini ya teman-teman. Dan kalau belanja ke pasar mah, saya tuh harus turun gunung dulu dan menelusuri jalan-jalan yang berliku-liku. Jadi kalau untuk makanan sehari-hari mah mending beli di warung terdekat aja, atau bisa pesan juga ke tetangga karena suaminya juga jualan sayur keliling, jadi saya bisa pesan kapan aja. Kalau belanja ke pasar mah di waktu-waktu tertentu aja ya teman-teman. Kalau di saat misalnya suami saya lagi libur atau lagi ada acara keluarga, jadi saya baru ke pasar. Oke teman-teman, jadi tadi saya udah selesai belanjanya dan ini dia yang saya dapat. Tadi saya belanja itu bawa uangnya sekitar 20.000 ya teman-teman. Saya mau lihat 20.000 itu dapat apa aja di zaman yang sekarang serba mahal itu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, lihat yuk. Sini ada timun teman-teman. Tempe. Terong, 1 bungkus tahu, dan saya beli cabai, dan juga saya butuh butir telur. Nah ini soalnya suami saya udah request, dia pengen makan itu ya teman-teman, lalap asin sama sambal. Jadi temennya paling tempe sama tahu teman-teman. Nah setelah saya beres-beres, saya lanjut memasak ya teman-teman. Ayo sekarang kita beres-beres dulu. Nah ini saya masukin ke kulkas. Nah ini saya mau rapihin dan bersihin meja terlebih dahulu karena banyak makanan-makanan. Karena di meja ini tuh rawan banget semut, banyak semut yang datang tanpa diundang ya teman-teman. Dan mereka tuh selalu memakan makanan yang ada di meja tanpa izin terlebih dahulu ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, jangan diikutin, itu tuh hal yang tidak baik. Oke lanjut, nah ini saya juga lagi mau rapihin toples-toplesnya agar tertutup rapat biar terhindar dari semut-semut. Oke teman-teman, dan di sini ada kerupuk ya teman-teman. Kemarin ada tetangga saya yang baik hati, dia ngasih cemilan ya teman-teman. Alhamdulillah buat sehari-hari, buat teman makan. Saya taruh di belakang dulu. Oke lanjut, di sini saya mau sapu-sapu ruang TV-nya. Nah ini tuh ruangan nggak terlalu berantakan seperti biasanya ya teman-teman. Soalnya malam-malam tuh saya udah rapihin agar pagi-pagi tuh nggak terlalu repot pisan ngebersihinnya. Nah ini saya lanjut juga mau nyapu-nyapu di sekitar etalase dan motor. Nah sampahnya mau ke dapurin dan saya mau lanjut bersihin dapur. Seperti biasa ya teman-teman, saya buka dulu pintu dapurnya biar ada udara segar dan gak terlalu engap teman-teman. Oke teman-teman, ini saya mau ke atasin dulu cucian piring yang kemarin karena udah kering, jadi saya mau ke atasin. Nah ini tuh kalau lagi beresin dapur itu lumayan capek kakinya ya teman-teman, karena harus naik turun tangga. Tapi nggak apa-apa lah ya, sambil olahraga kaki biar kakinya kuat dan sehat.
Jadi piring-piring sama gelas itu tempatnya di atas ya teman-teman. Kalau sendok sebagian ada di atas dan ada yang di dapur ya teman-teman. Dan kalau untuk itu buat masak kayak saringan atau apa tempatnya di sini ya teman-teman. Nah ini saya mau lap-lap sedikit aja. Soalnya nggak terlalu kotor ya teman-teman. Baru kemarin saya nggak bersihin. Oke, ini saya lanjut juga. Ini juga cucian yang tadi pagi. Oh, bukan tadi pagi ya teman-teman, ini yang semalam. Soalnya tadi pagi saya belum nyuci, belum beresin dapur. Oke teman-teman, sebelum lanjut, nah ini saya mau cuci piring dulu ya teman-teman. Ini saya mau buangin dulu sampahnya. Pagi nggak nyuci piring udah numpuk, gimana kalau berhari-hari ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil saya cuci piring, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman suka dan tidak pernah bosen. Nah, videonya yang seperti ini aja ya teman-teman. Kegiatan sehari-hari saya seperti bersih-bersih rumah, kamar, semuanya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel YouTube saya, yuk kita mempererat pertemanan dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ya, agar channel YouTube saya bisa berkembang dan juga saya makin semangat bikin videonya. Untuk teman-teman yang sudah mensupport saya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga men-share video-video saya ke grup teman-teman, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut dengan bersih-bersihnya ya teman-teman. Nah ini saya mau cuci piring dulu ya teman-teman. Alhamdulillah cucian piringnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah ini setelah saya cuci piring, saya langsung cuci wastafelnya. Soalnya banyak banget sisa-sisa makanan dan juga percikan-percikan minyak. Jadi sebelum lanjut ke masak, saya mau bersih-bersih dulu dapurnya agar higienis. Terhindar dari bakteri-bakteri agar tubuh kita terus sehat. Nah ini saya gosok-gosok wastafelnya pakai spons. Sponnya juga beda ya teman-teman. Beda dengan yang satu mau buat nyuci piring, yang satu buat wastafel. Ini mah sharing aja ya teman-teman. Jangan menggunakan spons untuk nyuci piring sekaligus untuk nyuci wastafel. Karena itu sangat kotor ya teman-teman. Takut bakterinya nempel ke piring-piring. Lebih baik menggunakan dua spons, yang satu untuk nyuci piring, yang satu untuk nyuci wastafel. Nah, setelah ngebersihin wastafelnya, saya mau ngebersihin yang di sebelah sini ya, teman-teman. Ini tuh tempat bumbu-bumbu. Nah, di sini juga ada apa ini namanya? Singkong ya, teman-teman. Saya juga mau bikin singkong goreng ya, teman-teman. Nah, saya mau ngebersihin ini dulu. Tadi saya ke warung juga beli telurnya cuma satu ya teman-teman, buat nambahin buat bekal suami besok. Karena kalau beli di warung mah saya belinya paling 1-2 seperlunya aja ya teman-teman. Kalau ke kota Sumedang atau ke supermarket baru saya beli kiloan gitu. Nah ini saya elap dulu ya teman-teman.
Nah, lanjut saya bersihin kompornya, teman-teman. Ini jangan itu ya, teman-teman. Kompornya bukannya nggak pernah dibersihin, tapi ini emang udah karatan, teman-teman. Jadi susah banget dibersihinnya. Soalnya ada yang ngomong, itu cina kompornya kok nggak pernah dibersihin. Ini tuh dibersihin ya, teman-teman. Cuman karena udah karatan, jadi bentuknya itu seperti ini. Kayak nggak pernah dibersihin. Oke, lanjut teman-teman. Ini aku mau mulai sapu-sapu ya teman-teman. Nih. Maaf ya teman-teman, itu berisik soalnya anak saya lagi main air teman-teman di kamar mandi. Jadi saya beres teh sambil ngejerit-jerit. Nah, ini saya buang sampahnya itu ke belakang ya teman-teman. Ini saya mau sapu-sapu dulu. Nah teman-teman, setelah semuanya beres, ini saya mau metik daun kelor ya teman-teman. Ini tuh banyak banget manfaatnya teman, kaya dengan manfaat. Ini saya mau bikin sayur buat anak saya ya teman-teman. Jadi saya ngedadak juga ngambilnya biar fresh. Tuh seger, ini tadinya tinggi banget teman-teman, tinggi. Nah kemarin itu ditebang sama mamang ya teman-teman, soalnya susah juga ngambilnya kalau ketinggian mah. Jadi kalau pendek kayak gini kan enak kalau kita mau ngambil buat nyayur gitu. Nah ini saya mau masaknya itu dicampur pakai sayuran yang lainnya seperti wortel gitu. Terus ada juga daun bawang seperti itu ya teman-teman. Agar anak saya juga lebih semangat makan sayurnya kalau ada warna-warni. Oke teman-teman, segini sudah cukup. Oke teman-teman, ini saya udah ngambil daun kelornya. Nah saya mau langsung masak aja buat anak saya, buat makan malam anak saya. Ini tuh daun kelor itu kaya dengan manfaat ya teman-teman. Ini tuh bisa buat melancarkan ASI, buat empasi anak, dan juga untuk segala macam penyakit ya teman-teman. Dan juga gampang dicarinya. Nah kalau teman-teman, saya ngambil apa? Apa itu nak? Ini sampo. Sampo itu nak, ya Allah kamu dibukain. Pakai gunting. Astagfirullah. Ya udah teman-teman, yuk kita langsung masak aja. Mohon maaf ya teman-teman, tadi anak saya itu ngebuka sampo sasetan dan dia minjem guntingnya di rumah nenek. Dan saya terkejut karena samponya berceceran kemana-mana. Jadi saya tadi mau ngomong tentang itu daun kelor malah kepotong. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sekarang mah zamannya online, teman-teman bisa searching tentang khasiat daun kelor itu di Mbak Google. Oke lanjut ke videonya. Nah ini tadi saya udah masak nasi dan ini lanjut bikin sayur-sayurannya. Oke teman-teman, nah ini saya mau siap-siap masak ya teman-teman. Sini ada cabai, lebihan cabai waktu itu
Dan di sini juga ada sedikit ikan asin ya teman-teman. Saya mau goreng buat suami saya. Dan ini tempe saya mau goreng juga. Ada juga tahu sama lalabannya teman-teman. Ini saya mau cuci tahunya dulu teman-teman. Halo. Itu apa? Ini tahu. Itu lagi. Ini tuh apa? Mana? Itu daun kelot. Tahu apa? Daun kelot. Tahu telur. Iya. Kok umi-umi sih? Apa bunga telurnya? Ini aku bumbuin dulu tahunya. Ini aku potong tipis-tipis ya teman-teman, soalnya tempenya mau saya bikin sama tepung ya teman. Jadi bikin tempe tepung. Karena anak saya juga suka banget sama tempe tepung, jadi saya mau bikinnya agak banyakan ya teman-teman. Saya mau goreng tahunya dulu teman-teman ya. Saya mau bikin adonan buat tempenya ya teman-teman. Nah ini saya aduk-aduk dulu tahunya sambil nunggu tahunya matang. Saya juga mau persiapkan persambelannya. Dan ini saya lagi nyiapin untuk bikin sambelnya teman-teman. Nah kali ini saya mau bikin sambal goang. Nah ini juga sambal keinginan suami ya teman-teman. Katanya dia udah lama nggak makan sambal goang, jadi pengen sambal goang. Nah ini juga lalabannya udah saya cuci dan saya tata rapi di piring. Oke teman-teman, alhamdulillah di saat saya lagi masak, ini tinggal lagi ngegoreng mendoannya teman-teman, ternyata gasnya habis teman-teman. Sedangkan ini udah sore, bentar lagi suami mau pulang, jadi sekarang saya mau buru-buru ke warung aja beli gas ya teman-teman. Oke, saya ke warung dulu. Oke teman-teman, sebelum saya ke warung beli gas, saya mau rapiin piring-piring yang udah keringnya dulu ke etalase ya teman-teman, biar gampang bolak-baliknya. Di sini takut anak saya juga mainin, jadi takut pecah ya teman-teman. Jadi lebih amannya saya mau rapihin dulu piring-piringnya, terus langsung ke warung beli gas. Duh gini nih, kalau lagi masak lagi diburu-buru, terus gasnya tiba-tiba habis. Apa yang teman-teman rasain? Sama nggak kayak yang saya rasain? Ada kesel ya teman-teman. Campur aduk, cuman ya gimana lagi. Dan saya tuh kemarin lupa nyetok. Yang satu tuh kirain udah diisi, ternyata belum diisi ya teman-teman. Jadi dua-duanya kosong. Nah ini saya mau rapihin dulu piring-piringnya. Piring-piringnya. Ini saya pisahin ya teman-teman. Ada sebagian piring yang punya. Jadi saya mau balikin.
Ini saya mau taruh di bawah. Ternyata ini belum begitu. Apa sayang? Kamu basah semua bajunya, Nak? Kenapa tuh, Nak? Ternyata ini masih pada basah ya, teman-teman. Jadi saya balik-balikin, keluar-keluarin lagi yang masih basah. Ini punya Nek ya, teman-teman. Oke, udah beres teman-teman. Ini ada semut. Ini nanti saya mau balikin ke rumah Nek. Nah teman, alhamdulillah ini masakan sederhana saya udah selesai dan hampura pisan. Karena tadi nggak sempat saya lanjut videonya karena di saat saya beli gas, saya mau bikin video ternyata baterai lowbat ya teman, baterai HP saya lowbat. Jadi saya nggak sempat videoin di saat masak yang selanjutnya. Nah ini juga nih daun kelornya saya masak seperti ini ya teman-teman, saya campur wortel, bawang putih sama daun kelor. Nah, alhamdulillah anak dan suami saya suka banget. Oke, teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum.